Bentar. Ya. Udah, udah. Siap. Aku ini dulu. Aku tak buka contekanku dulu, Mbak Ira. PPT. PPT di mana ini? Ya. Oke. Sudah ya. Sudah terlihat ya, Mbak Ira ya. Aman ya. Iya, Oke, aman. Suara saya jelas banget, Mbak Ira. Aman? jelas, jelas, jelas banget. Aku harus Mm-mm. lihatnya dekat-dekat nih. Oke, siap, aman. Nanti kalau misalnya suaranya putus-putus, bilang aja, nggak apa-apa. Kadang-kadang sinyalnya di sini rada susah. Eh, Kedengeran sih suaranya. Tulisannya aku harus dekat-dekat lihatnya. Oke, siap, siap, siap. Oke, Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Aku mulai. Assalamualaikum warahmatullahi iya. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam Mbak Ira. Ya Allah, terima kasih sudah diberikan kesempatan buat sharing, diskusi bareng ya tentang Instagram. Ya, Mm-mm. oke. Jadi gini, sebelum kita mulai, kayaknya saya coba perkenalan lebih detail lagi ya, biar makin kenal ya. Perkenalkan, nama saya Saiful Islam. Saya seorang content creator dan sekaligus entrepreneur, lagi merintis digital bisnis belakangan ini. Mm-mm. Flashback mungkin 3 tahun belakangan ya. Apa? Saya pernah full time job juga di salah satu startup di Kota Semarang. Itu Mm. jadi digital marketer sama chief marketing officer, CMO, Mm. selama tiga Mm-mm. tahun gitu. Dan ya cukup banyak pelajaran digital marketing yang saya dapetin dari situ. Kemudian tahun 2024 pertengahan itu mulai resign ya. Terus diriin satu agensi namanya Mikirin Digital Agency as a founder sama CEO, bantu perusahaan UMKM terutama yang ada di Jawa Tengah supaya bisa go Mm. digital. Ya motifnya Oke. seperti itu gitu. Dan Mm-mm. ini lagi ngembangin platform edutech ya. Ini masih merintis banget ya. Mm-mm. Brandnya belum bisa saya sebut ya karena masih masih proses develop gitu, dan juga produktivitasnya full time content creator di beberapa akun sosial media pemikir digital, utamanya di Instagram, LinkedIn sama YouTube. Seringnya postingnya di situ gitu, ngasih edukasi seputar digital marketing dan content creation. Oke, Mm-mm. nah malam hari ini ya biar lebih terstruktur diskusinya, kita bakal bagi menjadi 3 part di sini. Yang pertama, Mm-mm. kita bakal belajar terlebih dahulu basic Instagram gitu. Ini Iya. fundamental banget ya, tapi harus harus didiskusikan, dijelaskan supaya ada pondasi pengetahuannya nih terkait Instagram. Mm-mm. Yang kedua adalah um, apa Jadi kita aku. bakal bedah nih akunnya Mbak Ira ya, akun Iya. bisnisnya yang Kebuli Bukhairah itu kurangnya di Iya. mana, evaluasinya apa yang kemudian nanti bisa diperbaiki gitu. Yang terakhir Mm-mm. nanti Q&A, tanya jawab apapun yang Mm-mm. ditanyakan Mbak Ira terkait Instagram dan konten, nanti insya Allah saya bakal berusaha untuk menjawabnya. Oke, Iya. kita bakal masuk ke sesi pertama dulu. Kita bakal belajar Mm-mm. terlebih dahulu basic Instagram, fundamental Instagram. Jadi apa aja sih yang perlu kita perhatikan, perlu kita pahami tentang Instagram. Tuh. Karena ini menjadi satu platform yang jadi fokusnya Mbak Ira nantinya untuk memasarkan Kebuli Bukhairah supaya lebih Mm-mm. banyak orang mengenalnya dan akhirnya banyak yang beli produknya juga. Oke, Iya. Mm-mm. saya mulai dengan data terlebih dahulu ya. Jadi ini data tahun 2024 dari Biar Sosial. Jadi pengguna sosial media di Indonesia itu cukup banyak, bisa dikatakan banyak banget malahan ya, ada sekitar 139 juta pengguna di Indonesia gitu. Ini angka yang Mm. sangat-sangat fantastis gitu. Hampir 50% pengguna populasi orang Indonesia itu menggunakan sosial media, entah itu untuk berinteraksi, jual beli dan lain sebagainya. Dan um, mereka menggunakan sosial media itu cukup lama gitu ya, kalau dilihat dari datanya itu sekitar Oh 3 iya. jam 11 menit gitu.
Ini waktu yang cukup lama gitu, dalam satu hari ya, 3 jam 11 menit. Scrolling terus gitu ya. Bangun tidur, mau tidur ya, kita scrolling Iya. gitu kebanyakan ya. Nunggu antrian gitu ya, karena nggak ada aktivitas ya scrolling aja gitu. Cukup lama gitu, 3 jam 11 menit gitu ya. Dan kalau kita lihat alasan orang Indonesia menggunakan sosial media itu untuk apa sih? Tentu alasannya banyak banget gitu ya. Tapi yang paling banyak itu tuh cuman sebatas mengisi waktu luang gitu. Itu yang paling banyak. Mengisi waktu luang, terus silaturahim sama teman dan juga keluarga lewat sosial media itu juga sama gitu. Tapi yang menarik adalah ketika kita perhatikan dari atas sampai bawah, ini kebanyakan tuh aktivitas-aktivitas yang apa ya istilahnya itu nggak produktif gitu, nggak yang untuk jualan, untuk konten dapetin uang dari sosial media, nggak yang seperti itu. Artinya apa pengguna sosial media cenderung konsumtif gitu. Ketika kita punya kesadaran untuk menggunakan sosial media gitu ya untuk jualan dan lain sebagainya, kita jadi minoritas di situ. Tapi minoritasnya minoritas yang apa ya memaksimalkan Instagram untuk kepentingan yang apa ya yang lebih produktif seperti itu gitu ya. Nah itu sosial media. Gimana kalau Instagram? Instagram juga nggak jauh berbeda gitu ya. Kalau kita lihat datanya ya itu di Indonesia ada hampir 90 juta penggunanya gitu usernya. Ada ya cukup banyak gitu ya. Dan menariknya adalah mayoritas pengguna Instagram di Indonesia itu usianya 25 sampai 34 tahun. Nah, usia-usia segini itu usia-usia yang ya secara pekerjaan udah ada lah ya. Secara karir mungkin udah stabil gitu ya. Artinya secara daya beli itu ada gitu. Ya, daripada mungkin platform-platform lain yang cenderung anak-anak gitu ya. Jadi Instagram menjadi salah satu platform yang wajib dimanfaatkan untuk para pebisnis gitu karena memang ya penggunanya apa dewasa di situ gitu. Punya buying power, punya daya beli yang cukup tinggi. Nah, kemudian ya yang paling basic daripada Instagram itu ada yang namanya algoritma Instagram. Algoritma Instagram itu adalah sebuah program, sebuah sistem yang di-develop gitu ya untuk mengatur cara kerjanya Instagram itu seperti apa. Nah, secara definitif itu simpelnya sebuah sistem yang mengatur penyebaran konten di Instagram. Kenapa konten yang muncul di timeline-nya kita itu apa misalnya motivasi agama dan seterusnya. Nah, itu diatur semua oleh algoritma Instagram gitu ya. Nah, gambaran simpelnya itu seperti ini gitu. Di Instagram itu kan tempat berkumpulnya manusia-manusia yang sangat banyak sekali gitu ya. Audiensnya banyak sekali gitu. Dan di sana itu ada banyak atau apa namanya orang-orang itu memiliki interest atau ketertarikan yang berbeda-beda gitu. Satu kelompok ada yang suka kucing, ada yang suka olahraga, bisnis, filsafat, keuangan dan lain sebagainya gitu. Sangat-sangat beragam sekali gitu ya. Nah, kita sebagai kreator atau pebisnis itu kan tugasnya membuat konten terus dilemparkan ke kumpulan orang-orang tersebut gitu ya. Nah, kontennya kita itu bakal dinilai oleh Instagram atau algoritma Instagram itu berdasarkan ranking namanya. Berapa banyak yang like, komen, share, save dan lain sebagainya gitu. Nah, dari orang-orang yang ngasih interaksi ke kontennya kita, itu Instagram bakal mencocokkan gitu. Ada nggak sih kelompok audiens yang mirip-mirip dengan yang ngasih interaksi ke kontennya kita gitu ya? Oh ternyata ada nih, ya udah karena konten ini bagus bakal dilempar ke audiens yang lebih luas lagi gitu. Jadi algoritma mainnya itu berdasarkan angka memang berdasarkan angka gitu. Angka ini ditarik dari behavior atau perilaku si audiensnya ini. Kalau setiap hari itu ngasih like, nonton, komen konten-konten kucing, ya yang muncul bakal konten-konten kucing terus menerus gitu. Nah, simpelnya seperti itu cara kerjanya gitu. Nah, itulah kenapa setiap akun ya itu pasti timelinenya beda-beda gitu. Karena setiap user itu punya ketertarikan yang berbeda-beda. Mungkin kalau di timelinenya Mbak Ira gitu ya,
lebih banyak Mm-mm. motivasi agama misalnya, ceramah-ceramah ustadz dan seterusnya gitu. Mm-mm. Alasannya simpel karena kesukaannya memang ke situ gitu kan. Nah, di Mm-mm. akun yang lain ada yang kontennya itu seputar kucing gitu ya. Tiap scrolling Mm-mm. kucing dan seterusnya gitu ya. Itu memang udah didesain karena orang ini suka sama kucing, sering ngasih interaksi ke konten-konten kucing dan seterusnya gitu. Mm-mm. Oke. Nah, sekarang kita bakal masuk ke bagian yang sedikit lebih teknis ya. Aku bakal bagi menjadi 2 poin. Yang pertama adalah profile optimization, ya gimana caranya mengoptimasi profile. Yang kedua adalah konten strategi. Oke, gimana cara bikin konten yang menarik seperti itu. Nah, ini 2 hal ini tuh penting banget gitu. Nah, kalau saya coba analogikan ke misalnya marketing offline gitu ya, penyebaran brosur Mm-mm. gitu ya. Nah, profile optimization itu sama halnya kayak kayak toko gitu ya. Sebelum kita menyebarkan brosur, Mm-mm. alangkah lebih baiknya kan kita menata dulu tuh tokonya sedemikian rupa kan, ya, Iya. ya. Nggak mungkin kita kita nyebar brosur gitu ya, mengundang orang untuk datang ke toko, tapi toko kita belum siap kan, nggak mungkin seperti itu gitu. Nah, kita bahas dulu deh. Yang pertama adalah profile optimization. Mm-mm. Gimana caranya mengoptimasi profile dengan baik supaya lebih lebih powerful, Mm-mm. lebih efektif gitu. Nah, ini tadi yang sudah Mm-mm. saya mention ya. Profile itu seperti toko gitu. Selayaknya toko yang bakal dikunjungi oleh banyak Mm-mm. orang, kita sebagai pemilik toko gitu ya, harus mengupayakan toko ini untuk Mm-mm. bersih, rapi, ketika orang masuk tuh jelas ya, tokonya itu menjual tentang apa, nggak bingung lagi dan seterusnya gitu. Makanya harus Mm-mm. kita optimasi dengan baik gitu. Nah, apa aja yang bisa kita optimasi? 9 hal yang bisa kita optimasi. Merubah ke akun profesional, tentu akun jangan di private gitu ya, Mm. karena Iya. akun kita harus didatangi sama orang gitu ya, jangan sampai susah masuk gitu ya. Terus username, foto profile, account name, bio, link bio, highlight, sama three pin post. Nah, 9 hal Mm-mm. ini yang paling basic yang harus kita optimasi dengan baik sebelum kita Mm. mulai ngonten gitu. Sebelum kita mulai ngonten harus dioptimasi dengan baik gitu. Oke. Nah, yang pertama, ini yang paling basic ya. Kadang-kadang orang sering sering melupakan padahal ini basic banget gitu ya. Harus merubah ke professional account. Nah, di Instagram itu ada 2 jenis account. Yang pertama akun personal, personal account, sama professional account. Nah, professional Mm-mm. account itu dibagi menjadi 2, business account sama creator account. Nah, bedanya apa nih? Bedanya apa professional account sama personal account? Bedanya ada pada fiturnya gitu. Nah, salah satu fitur yang menurut saya penting banget adalah fitur dashboard atau insight. Nah, personal account itu nggak ada fitur dashboardnya gitu. Padahal itu fitur yang penting banget untuk mengevaluasi pertumbuhan akunnya kita berdasarkan data dan angka seperti itu. Makanya harus dirubah nih ke professional account gitu ya. Nah, di professional account tadi kan saya menyebut ada 2 pilihan, kreator sama bisnis. Nah, itu disesuaikan sama kebutuhan aja. Kalau untuk bisnis Mm-mm. kayak Kebuli Ibu Khairah gitu ya, itu masuknya bisnis. Kalau untuk bangun personal Mm-mm. brand kayak influencer itu masuknya kreator gitu. Nah, caranya Oke. simple banget, simple banget. Cukup masuk ke profile ya, terus klik kanan atas yang ada garis 3, kemudian Mm-mm. bakal muncul halaman seperti ini. Kemudian Mm-mm. masuk ke business tools and control, kemudian ada switch account type. Nah, tinggal dipilih aja, milih account Mm-mm. tipe yang mana seperti itu. So simple, sangat 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 simple sekali gitu. Mm-mm. Nah, next adalah gimana cara optimasi Instagram profilnya gitu. Ada beberapa yang harus diperhatikan ya. Kita kasih contoh ya. Nah, di sini ada banyak sekali part di profile ini yang bisa kita optimasi. Yang pertama, yang paling utama adalah username-nya. Aduh, Nah, aku nggak kelihatan. nggak kelihatan, Bera? Ntar dulu. Ntar dulu aku kirim linknya ke itu deh, biar biar dibuka Mm-mm. di laptop, masih dipakai nggak ya? Nggak tahu. Oh Ntar dulu. ya, siap. Hmm. Tapi nanti aku dapat rekaman nggak ya, Mas Ison? Oh iya, dapat daerah, dapat Mm-mm. teman. Iya, ya udah nggak apa-apa deh. Eh.
Masih lama. Bentar ya, bentar ya. Minta tolong anakku dulu, bentar ya. Oke, Beira, santai, santai. Ini aja nih laptop ini dipakai ya? Ya. Oh, hmm. Lanjut dulu aja, Mas Islam. Oke, siap. Nah, Oke, Beira. Nah, ini ya, ini masih berkaitan sama optimasi profile. Yang mm, pertama yang bisa kita optimasi, ini Mbak Ira, adalah mm-mm. username-nya. Username-nya Oh ini iya. penting banget gitu ya. Iya. Username aturannya itu simple banget. Make it simple. Dibuat sesimpel mungkin. Oke. Dibuat sesimpel mungkin, dibuat semudah diingat mungkin. Kalau Mm-mm. bisa kurangi penggunaan angka, kurangi penggunaan karakter. Yang nggak bagus itu seperti apa? Contoh misalnya kasih Palestina 11234. Nah, itu nggak bagus sama Putus, sekali Mas, gitu. suaranya. Iya kah? Cek. Putus suaranya. Iya. Sudah aman lagi, Mira? Halo. Halo? Aman? Suara saya? Nah, cuma Oke. kedengaran, cuma kedengaran sampai username, abis itu hilang. Oh, oke. Username tadi ya. Dibuat Simple. sesimpel mungkin, betul sekali. Mm-mm. Usahakan jangan menggunakan banyak angka dan banyak karakter. Itu Oke. nanti susah untuk diingat gitu ya. Tadi kan Mm-mm. saya mencontohkan yang contoh yang susah dan nggak optimize adalah kasih Palestina 1144 misalnya. Itu kan Oh, penggunaan angkanya oke. terlalu banyak. Nah, itu nggak Iya. boleh tuh, nggak boleh. Harus sesimpel Mm-mm. mungkin. Itu pertama, username. Yang kedua adalah foto profile. Nah, ini yang juga penting. Yang pertama kali dilihat orang juga ada foto profilnya. Make it profesional, dibuat seprofesional mungkin. Kalau kita bicara tentang akun bisnis, ya biasanya umumnya bisnis itu kan punya logo, gitu ya. Nah, kalau bisa Mm-mm. tampilin logonya di situ, gitu, Oh, supaya orang oke. lebih terngiang, gitu ya. Oh, Kebuli Buhairah itu yang logonya ini loh, yang warnanya ini Iya. loh, gitu ya. Gitu. Oh, iya. Ada proses brandingnya di situ. Oke, itu yang Mm-mm. kedua, profile foto. Yang ketiga adalah account name-nya. Nah, account name ini ya dibuat semudah mungkin untuk dicari. Kenapa? Karena di Instagram itu ada fitur yang namanya pencarian. Nah, Mm. salah satu faktor supaya akun kita muncul di permukaan ya itu Mm-mm. harus ada keyword tertentu. Nah, contoh misalnya Mm-mm. kasih Palestina, sedekah untuk Mm-mm. Palestina, misalnya seperti itu, ada keyword yang kita masukkan. Nah, ketika ada orang yang mencari di pencarian dengan kata kunci sedekah Palestina, kemungkinan Mm-mm. akun ini bisa muncul di permukaan karena ada keyword yang relate sama yang dicari oleh audiens seperti itu. Oke, jadi dibuat semudah mungkin untuk dicari. Nah, selanjutnya adalah bio-nya. Nah, ini yang penting banget gitu ya. Ini untuk menjelaskan akun kita, akun bisnis kita itu menjual apa, jualannya apa Mm-mm. gitu. Nah, penjelasannya ada di situ. Di bio, make Mm-mm. it clear, dibuat sejelas mungkin. Akun ini tuh tentang apa sih, gitu ya? Mm-mm. Ya misal Mm-mm. kalau case-nya di sini ada lembaga donasi Palestina gitu ya. Ditulis tuh dengan jelas lembaga kemanusiaan yang menjadi jembatan masyarakat Indonesia membantu saudara di Palestina. Jadi simple, orang langsung jelas. Oh, oke. Okay. Jadi kalau misalnya saya pengen donasi ke saudara-saudara Mm-mm. Palestina, saya pakai apa namanya kasih Palestina seperti itu. Dibuat Mm-mm. se clear mungkin, sejelas mungkin. Itu bio.
Nah, Oke, lanjut. aku ganti laptop dulu ya. Oke, siap Mbak Ira. Aman. Mana duduk dulu. Aku pakai punya anakku ya. Nah, bisa ganti namanya aja jadi Iren. Mana namanya anak? Ibu-ibu. Nah, lanjut Mas Islam. Kok menggunakan ini? Iya. Sudah bilang ada nih. Kak, tapi suaranya rada kurang jelas Mbak Ira. Lebih jelas yang di handphone tadi. Kenapa? Suaranya kurang jelas yang di laptop. Oh, kurang jelas ya. Oh, atau kayaknya karena dua-duanya mic-nya on deh. Jadi kayak Iya, iya, iya. oh ya udah aman, udah aman, udah aman. Oke, sudah aman, Mira? Kita lanjut. Dah. Oke, siap. Sudah aman. Oke, lanjut. Optimasi selanjutnya yang bisa dimaksimalkan adalah link bio-nya. Nah, ini penting banget juga gitu. Karena di Instagram, di profilnya terutama itu sangat-sangat terbatas, nggak bisa semua informasi dituangkan di situ gitu. Maka dari itu kita bisa memaksimalkan dengan yang namanya link bio. Kita ngasih link di situ ya untuk memberikan informasi lebih detail terkait dengan bisnisnya kita. Gitu. Nah, link bio ini dibuat semudah mungkin. Nah, kalau sekarang kan ada banyak sekali platform yang bisa kita manfaatkan untuk untuk mengumpulkan link-link penting. Nah, kalau Mbak Ira mungkin tahu ada Linktree, ada Linkit, dan platform-platform lain. Nah, itu biasanya digunakan oleh pebisnis online biasanya untuk mengumpulkan link-link penting di dalam satu link. Gitu. Nah, kita coba lanjut lagi ya ke optimasi link bio-nya. Nah, kira-kira apa sih yang bisa dimasukkan di link bio Instagramnya kita? Nah, nah ini kalau case-nya pakai link bio Instagram saya pribadi, dipakai Linkit namanya, platform Linkit gitu ya. Nah, yang bisa dimasukkan ke dalam situ adalah satu deskripsi personal atau perusahaan. Nah, itu bisa dimasukkan. Itu selain sudah dijelaskan di bio, ya kita konfirmasi lagi di link bio-nya itu supaya lebih jelas lagi. Yang kedua adalah add all platform sosial media. Nah, misalnya bisnisnya Mbak Ira itu punya sosial media yang lain, misal TikTok, YouTube ataupun yang lain, nah itu juga bisa dimasukkan di sini gitu ya. Supaya orang-orang juga bisa ngepoin tuh sosial media yang lain gitu. Yang ketiga adalah website. Kalau misalnya ada, nah website bisa dimasukkan juga ya. Nah, di website nanti biasanya ada informasi yang jauh lebih detail daripada di Instagram gitu. Nah, kemudian yang penting banget juga adalah kontak person ya, adminnya ya. Nah, ini tergantung flow pemesanannya seperti apa ya. Kalau kalau biasanya kalau small business, bisnis kecil itu flow-nya memang masuk ke admin terlebih dahulu, ke WhatsApp terlebih dahulu. Nah, itu bisa dimasukin juga di situ gitu untuk informasi pemesanan gitu. Nah, kemudian ya yang bisa kita optimasi lagi adalah highlight. Highlight itu lingkaran-lingkaran yang ada di bawahnya bio. Nah, itu bisa kita manfaatkan untuk ngasih informasi-informasi penting yang sifatnya statis, sifatnya nggak terlalu berubah-ubah. Bisa kita masukkan ke situ. Nah, yang paling basic yang bisa kita optimasi dari highlight adalah minimal ada 5 highlight ini, minimal. Yang pertama adalah siapa kita, siapa bisnis kita itu bergerak di bidang apa sih, gitu ya, jualan apa sih. Gitu. Yang kedua adalah produknya.
Nah, produknya itu apa aja gitu. Nah, kalau F&B makanan gitu ya mungkin bisa dikasih kayak paket-paketnya atau mungkin menunya itu apa gitu plus harganya gitu. Jadi orang bisa langsung melihat dengan jelas gitu ya. Oh, ternyata paket-paketnya ini nih. Aku pengen pesen yang ini gitu. Nah, di dua highlight pertama, nah ini lebih menjelaskan kita itu siapa gitu. Kita itu siapa, layanannya apa atau produknya itu apa seperti itu. Nah, highlight selanjutnya ya testimonial event sama BTS. BTS itu behind the scene ya mungkin ada kayak footage apa namanya ketika lagi bikin bikin apa nasi kebulinya gitu ya dan seterusnya gitu. Nah, yang ketiga terakhir ini itu lebih kepada membangun kepercayaan audiens gitu. Karena hanya memberitahukan kita itu siapa, produknya kita apa, itu nggak lantas membuat orang percaya sama kita. Gitu. Apalagi di Instagram itu kan audiensnya luas banget, belum tentu kenal sama ownernya gitu ya. Nah butuh dibangun kepercayaan dengan testimonial gitu ya. Kata-kata customer gitu ya ketika apa setelah apa mengkonsumsi produknya misalnya, oh ini enak loh gitu ya, rasanya itu gurih banget dan seterusnya. Terus misalnya kalau ada event gitu ya, event ngaji di masjid misalnya, terus konsumsinya itu nasi kebuli gitu ya, itu juga bisa dikontenin gitu dan ditaruh di highlight untuk membangun kepercayaan. BTS juga sama, behind the scene juga sama gitu, itu juga membangun kepercayaan. Oh ternyata uh, kebuli Buhairah itu memang memang beneran ada gitu ya. Ini buktinya ada BTS-nya gitu ya. Ada footage ketika bikin nasi kebulinya atau mungkin ketika mengantarkan ke customer misalnya. Itu juga bisa dimanfaatkan untuk membangun kepercayaan gitu. Nah, 5 highlight ini yang cukup penting ya harus di apa namanya ditambahkan di highlight Instagram. Nah, selanjutnya adalah optimasi tripin post. Nah, ini fitur yang belakangan ada nih, belum lama gitu ya. Di Instagram itu kita bisa ngepin postingan ya di apa namanya? Itu maksimal tiga pin post ya. Nah, itu bisa kita manfaatkan juga. Nah, ini sifatnya informasi yang statis, mirip kayak highlight gitu. Dan isinya juga nggak jauh beda seperti highlight gitu ya. Nah, tujuannya adalah kadang-kadang orang yang profile visit ke akunnya kita itu kadang nggak nggak sempet atau mungkin nggak terbiasa buka highlight gitu ya. Nah, ketika scroll ke bawah ya, setidaknya ada 3 konten ini yang bisa mengcover itu semua, membackup itu semua gitu ya. Biar informasinya tetap terdeliver ke audiens gitu. Nah, isinya apa aja? Satu, bisnis profile. Tentu ya, bisnis ini itu bergerak di bidang apa sih? Ya. Terus produknya itu apa aja sih? Terus testimonial itu juga bisa dimasukkan di apa? Tripin post. Seperti itu. Oke. Okay? Nah, itu profile optimization gitu ya. Langkah pertama banget ya, memang harus dioptimasi dengan baik sebelum kita membuat konten yang untuk menjangkau audiensnya kita. Nah, ketika profilnya itu udah teroptimasi dengan baik, udah rapi, udah menarik, udah terlihat profesional, nah langkah selanjutnya adalah bikin kontennya. Ya, ini satu hal yang wajib banget kalau akun kita pengen berkembang gitu. Tanpa konten, ya akun kita nggak bakal kemana-mana gitu, nggak bakal dilihat sama orang gitu, nggak bakal dapat customer gitu kalau kita nggak bikin konten gitu. Nah, makanya kita masuk ke konten strateginya. Nah, apa sih konten? Simpelnya adalah sebuah value atau nilai yang diberikan kepada audiens. Ya, konten yang bagus itu yang ada value-nya. Gitu. Audiens nggak bakal nonton konten kita, nggak bakal mengkonsumsi konten kita kalau konten kita nggak ada value-nya. Nah, value itu dalam konteks konten dibagi menjadi 2, ada entertain dan juga education. Entertain itu sesuatu yang bisa menghibur orang lain, membuat orang ketawa, membuat orang sedih misalnya, atau ya merasakan emosi-emosi tertentu. Nah, itu entertain. Yang kedua adalah education. Nah, edukasi itu lebih kepada memberikan sesuatu yang baru, wawasan, skill, pengetahuan, dan lain-lain.
Nah, itu edukasi. Dari awalnya nggak tahu menjadi tahu. Gitu. Nah, kita bisa milih di jalur mana itu terserah gitu ya. Ya tergantung brand bisnis yang pengen dibangun gitu. Apakah dua-duanya bisa? Bisa aja. Bisa. Nah, yang nggak kalah penting adalah ini harus ya setiap konten yang dibuat itu wajib memiliki tujuan atau kalau bahasa marketing itu objektif gitu. Harus memiliki tujuan gitu karena kalau misalnya konten yang kita bikin itu nggak memiliki tujuan, kita bakal susah untuk menyimpulkan konten ini tuh efektif apa enggak seperti itu. Oke. Nah, kalau dalam dunia digital marketing ya objektif atau tujuan itu ada 4 secara umum. Yang pertama adalah awareness. Awareness itu sesimpel membuat orang yang awalnya belum tahu brand kita menjadi tahu brand kita. Sesimpel itu. Itu awareness gitu. Nah, parameternya apa? Parameternya adalah views. Oke, sama jangkauan. Nah, itu parameternya. Views sama jangkauan. Ya, itu awareness. Yang kedua adalah engagement. Engagement adalah keterlibatan audiens dengan kontennya kita. Gitu. Entah mereka likes, comment, share, save, nah, itu adalah engagement. Ya, angkanya sudah jelas. Leads. Leads itu mengumpulkan database sebanyak-banyaknya. Gitu. Paling basic adalah nama, email, sama nomor HP. Gitu, itu leads. Gitu ya. Nah, conversion adalah penjualan. Ya, seberapa banyak penjualan yang dihasilkan dari konten yang dibikin ini. Gitu. Nah, sebelum membuat konten, ya, nah kita harus menentukan dulu konten ini itu tujuannya untuk apa. Apakah untuk awareness, engagement, lead, sama conversion. Karena nanti bakal menyesuaikan isi kontennya, menyesuaikan sama tujuannya gitu. Nah, ini saya ambil contoh salah satu konten saya yang secara engagement itu cukup bagus gitu. Satu konten bisa menjangkau 331.000 orang gitu. Views-nya ada 525.000 gitu. Nah, mungkin untuk sebagian besar orang menganggap bahwa konten ini bagus banget nih gitu ya. Ini keren banget gitu ya. Padahal belum tentu gitu ya. Karena saya membuat konten ini itu ya punya tujuan gitu. Nah, kalau tujuannya itu engagement, konten ini memang efektif, memang bagus gitu. Nah, pada waktu itu ketika bikin konten ini tujuan saya adalah bukan engagement, tetapi adalah sales. Nah, ternyata ketika udah diupload banyak yang melihat, ternyata konten ini nggak bisa generate sales yang banyak. Gitu. Nah, jadi saya menyimpulkan konten ini jelek, harus ada yang dievaluasi, harus ada yang diperbaiki. Gitu. Nah, itu pentingnya menentukan tujuan sebelum kita bikin konten. Gitu. Nah, ada salah satu framework yang bisa kita gunakan untuk membuat konten, gitu. Supaya konten kita bisa dinikmati oleh orang, disukai oleh orang. Itu namanya konten strategi framework. Nah, secara gambaran intinya adalah ketika kita bikin konten di sosial media, sebisa mungkin itu ada dua lingkaran yang saling beririsan. Konten kita harus melihat dari apa yang ingin kita komunikasikan. Satu, yang kedua adalah apa yang audiens inginkan. Nah, dua hal ini harus saling beririsan. Gitu. Kalau kita hanya fokus pada konten lingkaran yang apa yang ingin kita komunikasikan aja tanpa melihat apa yang diinginkan audiens, konten kita bakal sepi gitu. Karena ya ya nggak disukai sama audiens gitu karena itu yang nggak diinginkan. Tetapi ketika kita hanya fokus pada apa yang diinginkan audiens, ya fokus kita hanya viralitas aja gitu. Padahal kita juga punya kepentingan bisnis di situ ya, promosi ataupun yang lain gitu. Nah, jadi yang paling ideal, yang paling fit adalah mengupayakan konten kita ada irisan antara keduanya ini. Nah, kita coba bandingkan ya, ini study case dari salah satu akun yang saya kembangkan ya. Kita coba bandingkan satu konten yang hanya fokus sama apa yang ingin saya komunikasikan. Yang kedua adalah
yang fokusnya itu apa namanya beririsan antara kedua lingkaran ini, gitu ya. Nah, kita coba cek. Nah, yang hanya fokus sama apa yang ingin saya komunikasikan, langsung head selling banget nih, langsung jualan banget gitu. Karena fokus saya ya pengen jualan gitu ya, langsung kayak gini. Saya ada produk template CV, ada diskon 50%, mau nggak beli ini? Sesimpel itu. Gitu. Tetapi yang fokus dengan dua lingkaran tadi, apa yang saya ingin komunikasikan dengan apa yang diinginkan audiens, itu beda gitu. Meskipun endingnya sama-sama promosi, ya sama-sama promosi, tapi awal kontennya itu ada edukasinya dulu gitu. Karena edukasi ini ya ini yang diinginkan oleh audiens gitu. Dan hasilnya sangat signifikan perbedaannya gitu. Nah, yang satu yang hanya fokus promosi aja itu cuma bisa menjangkau 1.000 orang. Tok, udah 1.000 orang aja gitu ya. Tetapi yang kedua ya, yang nggak hanya fokus apa yang ingin saya komunikasikan, tetapi juga fokus sama apa yang diinginkan audiens, itu bisa menjangkau 51.000. Dan tentu penjualannya jauh lebih banyak daripada yang satu. Ya, meskipun sama-sama ada unsur promosinya, gitu, tapi kemasannya beda. Seperti itu. Ya, nah, oke. Okay. Pertanyaannya adalah, apakah menerapkan konten strategi framework udah cukup? Jawabannya belum, gitu. Karena masih ada satu formula yang bisa kita manfaatkan untuk membuat konten kita viral. Nah, namanya viral content formula. Nah, ini berhubungan sama algoritma atau cara kerja Instagram itu sendiri, gitu ya. Konten yang kita upload di Instagram, ya, kalau pengen viral, itu setidaknya pertama itu bisa membuat audiens itu stopping point atau stop scrolling gitu. Karena konten yang muncul di Instagram itu begitu banyak ya. Setiap harinya itu begitu banyak, berkompetisi dengan banyak sekali konten ya. Yeah. Ketika konten kita nggak bisa ngebuat orang stop scrolling, ya udah konten kita bakal di scroll dengan mudah. Oke, itu yang pertama. Nah, ketika audiens udah stop scrolling, apa udah selesai? Belum gitu ya. Konten kita harus membuat si audiens ini menonton kontennya kita sampai selesai, bahkan sampai di replay berulang-ulang. Nah, itu salah satu indikasi ya apa konten kita disukai oleh orang. Kalau setengah setengah konten habis itu aduh membosankan scroll gitu, ya udah konten kita bakal mandek gitu ya, bakal stop disebarkan. Nah, itu watch time. Apakah udah cukup? Belum. Ada level yang lebih 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 dalam lagi, yaitu engage. Itu keterlibatan audiens dengan kontennya kita. Semakin banyak orang yang likes, comment, share kontennya kita, ya udah algoritma bakal langsung menyimpulkan konten ini memang bagus. Saya bakal menyebarkan konten ini ke audiens yang serupa. Seperti itu. Oke. Okay? Dan untuk membuat untuk membuat konten kita di stop scrolling gitu ya, ditonton sampai selesai dan engage, itu faktornya memang banyak banget. Dari sisi editingnya, dari sisi ceritanya, dan masih banyak banget faktor-faktor yang bisa mempengaruhi seperti itu. Nah, salah satu faktor yang bisa kita pertimbangkan dan ini cukup penting adalah soal topiknya. Nah, untuk menentukan topik itu ada strateginya ternyata. Itu ada strateginya gitu ya. Nah, kita sebut sebagai konten pilar. Nah, konten pilar